Anatomi fisiologi sistem syaraf. Pengertian anatomi fisiologi dalam tubuh manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Sehingga jika kedua pengertian tersebut digabungkan, anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep, yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik juga. Struktur anatomi sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat memiliki struktur yang terdiri dari otak besar atau cerebrum yang memiliki 6 lapisan, yaitu molekular, lapisan granular luar, lapisan piramid luar, rangka, lapisan granular dalam, lapisan piramid dalam, dan lapisan multiform. Kemudian juga ada otak kecil atau cerebellum. Rangka yang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan molekular, lapisan Purkinje, dan lapisan granular. Kemudian pengertian sistem saraf perifer merupakan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf perifer terdiri atas sel-sel saraf yang menghubungkan ganglion yang merupakan kumpulan sel saraf atau neuron yang terletak di luar susunan saraf pusat. Ganglion adalah kumpulan badan sel neuron yang berada di sistem saraf tepi. Ganglion juga berfungsi sebagai stasiun relay sinaptik antara neuron di mana informasi masuk, merangsang neuron, dan kemudian keluar. Serabut saraf yang terdapat 2 jenis, yaitu serabut saraf bermielin dan serabut saraf tidak bermielin. Pengertian serabut saraf bermielin adalah serabut saraf yang memiliki selubung mielin, yaitu lapisan yang diproduksi oleh sel glia khusus untuk melindungi akson dari kompartemen di sekitarnya. Sedangkan serabut saraf tidak bermielin adalah serabut saraf yang tidak memiliki selubung mielin. Sistem saraf perifer juga terdapat medula spinalis yang terdiri atas substansia grisea yang terdapat pada daerah berbentuk kupu-kupu atau huruf H dan substansia alba yang terdapat di sisi luarnya. Kemudian juga ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis terdiri atas substansia grisea yang terdapat pada daerah kupu-kupu atau huruf H dan substansia alba yang terdapat di sisi luarnya. Serta badan akhir saraf yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu badan akhir saraf yang berada pada epitel berupa ujung akhir saraf bebas, dan badan akhir saraf yang berakhir pada jaringan ikat, kemudian badan akhir saraf yang berakhir pada otot rangka. Fungsi mekanisme cara kerja sistem saraf. Sistem saraf itu sendiri memiliki pengertian, yaitu sistem saraf manusia merupakan jaringan-jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan juga kompleks. Sistem saraf ini gunanya untuk mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antar seseorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan saraf di antara berbagai sistem. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang bisa disebut dengan neuron, yang berkumpul membentuk suatu berkas, yaitu vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf.
Selanjutnya, sistem saraf itu sendiri memiliki fungsi diantaranya yaitu 1. Memelihara fungsi tubuh, 2. Mengatur kegiatan di dalam tubuh, 3. Menerima rangsangan eksternal dan juga internal, 4. Mengolah rangsangan yang diterima, dan yang terakhir adalah merespon rangsangan yang diterima. Struktur sel saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dengan dendrit, yaitu sangat pendek. Badan sel memiliki artian tersendiri, yaitu badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan menuliskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikulum endoplasma, tempat transportasi sintetis protein. Selanjutnya ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson. Akson disebut juga dengan neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjalanan sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis-lapis myelin yang banyak mengandung lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Lapis myelin tersebut dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapis myelin sebelah luar disebut dengan neuronal yang melindungi akson dari kerusakan. Bagian neurit kadang tidak dibungkus oleh lapisan myelin. Bagian ini disebut dengan nodus transfer dan berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Selanjutnya, saya akan menampilkan satu video tentang bagaimana sel saraf itu bekerja. Menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil,
jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron saraf otonom atau SSO. Anatomi. Sistem saraf otonom atau SSO adalah bagian dari sistem saraf perifer yang mengontrol fungsi tak sadar atau otomatis seperti denyut jantung, pencernaan, pernapasan, dan regulasi suhu tubuh. SSO terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu, sistem saraf simpatik berperan dalam respon atau lawan atau lari. Dua, sistem saraf parasimpatik berperan dalam respons istirahat dan cerna. Sistem saraf simpatik atau SNS dan sistem saraf parasimpatik atau PNS mengandung saraf aferen dan eferen yang masing-masing memberikan masukan sensorik dan keluaran motorik ke sistem saraf pusat atau SSP. Secara umum, jalur motorik SNS dan PNS terdiri dari rangkaian dua neuron preganglionik dengan badan sel di SSP dan neuron postganglionik dengan badan sel di perifer yang menginnervasi jaringan target. Sistem saraf enterik atau ENS adalah struktur seperti jaringan yang luas yang mampu berfungsi secara independen dari sistem saraf lainnya. Fisiologi. Fungsi utama SSO adalah menjaga homeostasis tubuh dengan mengatur fungsi organ internal tanpa kendali sadar. Berikut adalah peran masing-masing bagian. Fungsi sistem saraf simpatik. Denyut jantung, meningkatkan denyut jantung. Pupil mata, dilatasi pupil untuk meningkatkan asupan cahaya. Pernapasan, menebarkan bronkus untuk meningkatkan asupan oksigen. Pencernaan, menurunkan aktivitas pencernaan, menunda sekresi enzim dan vasokonstriksi, menyempitkan pembuluh darah di area yang kurang penting, sementara meningkatkan aliran darah ke otot dan jantung. Fungsi sistem saraf parasimpatik. Denyut jantung, memperlambat denyut jantung. Pupil mata, menyempitkan pupil. Pernapasan, menyempitkan bronkus, mengurangi laju pernapasan. Pencernaan, meningkatkan aktivitas saluran pencernaan, merangsang produksi enzim dan cairan pencernaan. Kontrol otonom kardiovaskular. Kontrol otonom kardiovaskular dimediasi melalui barorefleks seperti yang disebutkan serabut aferen. Barorefleks memanjang dari baroreseptor di lengkungan aorta dan sinus karotis. Baroreseptor arteri jantung dan vena pulmonalis ke NTS di dalam saraf Glosparsingo dan vagus. Selanjutnya ada reseptor. Reseptor adalah sel yang memberikan respon terhadap rangsangan lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian reseptor akan mengubah rangsang yang diterima menjadi suatu impuls syaraf yang akan diteruskan melalui neuron. Pada tubuh kita, yang bertindak sebagai reseptor adalah alat indera. Klasifikasi reseptor. Pada umumnya, reseptor bekerja secara khusus. Artinya, reseptor tertentu hanya akan menerima rangsang jenis tertentu. Jadi, dalam satu individu dapat ditemukan berbagai macam reseptor. Reseptor dapat dikelompokkan dengan berbagai cara, yaitu berdasarkan struktur, lokasi sumber, dan juga jenis atau sifat rangsang yang dapat diterima oleh reseptor tersebut. Fungsi reseptor dalam sistem syaraf adalah mengenali rangsangan dari dalam atau luar tubuh dan menyalurkannya ke sistem syaraf pusat atau SSP. Reseptor adalah sekelompok sel syaraf atau sel lainnya yang berfungsi sebagai organ untuk menerima rangsangan eksternal. Reseptor diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu eksteroseptif untuk melaporkan lingkungan eksternal, interoseptif untuk mengambil sampel lingkungan tubuh, dan proprioseptif untuk merasakan
postur dan juga gerakan tubuh. Berdasarkan lokasi sumber rangsang yang dapat diterima, reseptor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada interoreseptor, merupakan reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari dalam tubuh. Contoh interoreseptor ialah kemoreseptor untuk memantau pH, kadar gula, dan juga kadar kalsium dalam cairan tubuh. Yang kedua ada eksteroreseptor, berfungsi untuk menerima rangsang dari lingkungan di luar tubuh. Contoh eksteroreseptor ialah reseptor penerima gelombang suara pada alat pendengaran dan reseptor cahaya atau mata. Reseptor bertugas sebagai transducer atau pengubah energi yang mengubah energi dari suatu bentuk energi yang lain. Pada saat sampai di reseptor, semua energi dalam bentuk apapun akan segera diubah menjadi energi listrik, yang selanjutnya akan membawa kepada perubahan elektrokimia sehingga timbul potensial aksi. Berdasarkan strukturnya, reseptor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reseptor syaraf, merupakan reseptor syaraf yang paling sederhana yang hanya berupa ujung dendrit dari suatu sel syaraf dan tidak memiliki selubung mielin. Dapat ditemukan pada reseptor nyeri nociceptor. Yang kedua ada reseptor non-syaraf, merupakan struktur syaraf yang lebih rumit, dapat ditemukan dalam organ pendengaran vertebrata berupa sel rambut dan pada organ penglihatan berupa sel batang dan kerucut. Reseptor ini merupakan reseptor khusus dan bukan reseptor syaraf. Berdasarkan jenis rangsang yang dapat diterimanya, reseptor dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, kemoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsang berupa rangsangan zat kimia. Yang kedua, termoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan yang berupa rangsangan suhu. Yang ketiga, mekanoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan yang berupa rangsangan mekanik. Yang keempat, fotoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsang yang berupa rangsangan cahaya. Yang kelima, magnetoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan yang berupa rangsangan medan magnet. Dan yang terakhir ada elektroreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsang yang berupa rangsangan listrik. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan otak dengan informasi dari reseptor? Seperti yang disebutkan di atas, beberapa reseptor mengirim informasi ke otak. Otak adalah contoh dari koordinator-koordinator lain dalam tubuh manusia adalah sumsum tulang belakang. Baik otak maupun sumsum tulang belakang disebut koordinator karena keduanya menyebabkan bagian tubuh lainnya, biasanya kelenjar dan juga otot, menghasilkan respon. Otot akan berkontraksi atau rileks, sementara kelenjar akan mengeluarkan hormon. Selanjutnya adalah lengkung refleks. Alur sistem refleks dimulai dari rangsangan yang diterima suatu reseptor sampai terjadinya respon yang dilakukan oleh efektor. Suatu sistem alur tersebut dinamakan dengan lengkung refleks atau refleks ARC. Apabila saraf sensorik langsung berhubungan dengan saraf motorik, maka dikatakan refleks monosinaps. Monosinaps berarti satu sinapsis. Dengan demikian, hanya terdapat satu hubungan dalam spinal cord, yakni antara SN dengan MN pada refleks monosinaps. Adapun kegiatan dalam lengkung refleks ini dimulai pada reseptor sensorik sebagai potensial reseptor yang besarnya sebanding dengan kuat rangsang. Potensial reseptor ini akan membangkitkan potensial aksi yang bersifat gagal atau tuntas pada saraf aferen. Frekuensi potensial aksi yang terbentuk akan sebanding dengan besarnya potensial generator. Pada sistem saraf pusat yang terjadi lagi respon yang besarnya sebanding dengan kuat rangsang yang berupa potensial eksitasi pasca sinaps dan potensial inhibisi postsinaps. Dihubung-hubungkan saraf atau sinaps. Sehingga ada dua lintasan di dalam medula spinalis ketika refleks, yakni langsung ke anterior motor neuron melalui lintasan monosinaptik atau melalui satu atau lebih interneuron sebelum ke motor neuron.
Refleks somatik atau refleks yang mempengaruhi otot pada umumnya terjadi secara polisinaps, seperti hanya flexor refleks, refleks jalan, refleks lari, loncat, memegang, menggaruk, serta banyak lagi gerakan anggota tubuh yang terjadi secara reflektoris. Tipe refleks terbagi menjadi 3, yakni refleks tendon, refleks kulit, dan refleks visceral. Berikut adalah gambar gerakan refleks.